Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Indun dalam video pembelajaran ini. Kita kali ini akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Apakah anak-anak sudah siap semuanya? Iya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran, kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, bagi anak-anak yang belum menyiapkan buku, silahkan bukunya diambil dan disiapkan di sampingnya dan menyimak video pembelajaran dari Pak Indun. Semua sudah siap? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas anggota organisasi ASEAN. Ya, tentunya kalian masih ingat bukan? Iya, untuk kali ini nanti kita akan membahas kondisi geografis negara-negara anggota ASEAN. Negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung di organisasi ASEAN itu memiliki kesamaan, ya, letaknya berdekatan. Salah satunya yaitu beriklim tropis. Jadi semuanya beriklim tropis kecuali satu negara yaitu Myanmar. Myanmar punya dua iklim, satu tropis dan yang bagian utara mereka beriklim subtropis. Ya. Nah, apa itu iklim anak-anak? Jadi iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama dan tempatnya atau daerahnya sangat luas. Nah, kalau cuaca itu adalah kondisi udara pada saat tertentu pada wilayah yang relatif sempit dan waktunya juga singkat. Misalkan hari ini cuaca di rumah kita mendung. Nah, kita tidak tahu nanti 2 jam, 3 jam, atau 5 jam berikutnya sudah turun hujan. Nah, jadi cuaca itu berubah-ubah dengan cepat. Paham ya anak-anak tentang perbedaan cuaca dan iklim? Iya. Baiklah anak-anak. Untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa membaca sendiri di bukunya. Nah, selain negara Laos ya, yang tergabung dalam organisasi ASEAN itu semuanya negara mempunyai wilayah laut. Nah, Laos yang tidak punya laut karena negaranya terkepung atau berbatasan dengan negara-negara yang lain. Maka dari itu Laos mendapatkan julukan The Landlocked Country. Baik, berikut ini adalah manfaat laut. Nah, manfaat laut apa? Nah, ini dia.
Iya, pastinya bisa. Baik, berikut ini adalah contoh hasil tambang yang dimiliki dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, hasil tambang dari semua anggota ASEAN. Nah, di negara Singapura yang merupakan negara kecil itu sedikit sekali anak-anak tambangnya. Ya, di negara Singapura itu wilayahnya sempit, bahan tambangnya juga sedikit. Jadi mereka menggunakan jasa perdagangan dan pengolahan bahan mentah yang dominan di negara Singapura. Nah, yang pertama nanti kita akan melihat dari negara Brunei Darussalam dulu. Nah, ini negara Brunei Darussalam. Nah, apa saja yang dihasilkan di sana? Brunei itu menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Di Asia Tenggara atau anggota ASEAN itu paling banyak yang menghasilkan gas bumi, minyak bumi itu dari Brunei Darussalam. Berikutnya ada negara Filipina. Nah, negara Filipina itu menghasilkan apa anak-anak? Iya, yang pertama adalah biji besi, krominum, tembaga, emas, mangan, timbal, dan perak. Nah, itu adalah komoditas barang tambang dari Filipina. Berikutnya ada negara Indonesia. Nah, negara kita juga kaya anak-anak tentang barang tambangnya. Apa saja? Nah, ini yang pertama adalah minyak bumi, gas alam, emas, perak, timah putih, biji besi, ya. Nah, kaya bukan negara kita akan barang tambangnya? Nah, kita wajib bersyukur. Berikutnya adalah negara Kamboja. Ya, negara Kamboja ya, hasil tambangnya adalah 1 biji besi, mangan, fosfat, dan emas. Negara berikutnya adalah Laos. Nah, ini tadi yang Pak Indun sampaikan di awal tadi, yang tidak punya wilayah lautnya, yaitu negara Laos. Nah, apa hasil tambang yang dimiliki oleh negara Laos? Ya, yang pertama adalah batu bara, biji besi, belerang, emas, gips, timbal, dan tembaga. Itu hasil tambang dari Laos. Berikutnya adalah negara Malaysia. Ya. Malaysia itu memiliki hasil tambang juga cukup banyak, yaitu timah putih, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, bauksit. Nah, kalau Malaysia ini penghasil timah terbesar di dunia, anak-anak ya. Berikutnya adalah Myanmar. Nah, Myanmar adalah hasil tambangnya yang dihasilkan dari negara Myanmar, yaitu 1 minyak bumi, emas, timbal, tembaga, timah. Nah, negara berikutnya yaitu Thailand. Nah, Thailand disebut juga negara apa kemarin? Gajah putih, betul. Atau Muang Thai, ya boleh. Hasil tambangnya adalah timah putih, emas, wolfram, timah hitam, mangan. Nah, itu hasil dari negara Thailand. Nah, yang berikutnya adalah Vietnam. Nah, Vietnam juga mempunyai komoditas barang tambang, yaitu emas, biji besi, timah, gamping, serta fosfat, dan seng, minyak bumi. Nah, itu tadi anak-anak ya, hasil tambang dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, berikutnya adalah kita belajar untuk menyelesaikan soal cerita. Nah, soal cerita itu harus kita pahami betul-betul kalimatnya ya. Caranya bagaimana memahami soal cerita. Yang pertama adalah membaca dan memahami dengan baik, dengan cermat ya. Soalnya maksudnya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua adalah menuliskan dalam bentuk kalimat matematika, berbentuk angka ya. Jadi setelah memahami, tuliskan dalam bentuk kalimat matematika. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan sesuai dengan tahapan dalam operasi hitung campuran yang sudah Pak Indun sampaikan di video pembelajaran yang lalu. Berikut ini adalah contoh soalnya.
Coba anak-anak cermati. Di kebun Pak Indun terdapat 2 pohon rambutan dan 3 pohon mangga yang sedang dipanen. Masing-masing pohon rambutan menghasilkan buah sebanyak 15 kg dan pohon mangga menghasilkan 20 kg buah per pohon. Masing-masing buah disisakan 5 kg untuk dikonsumsi keluarganya. Jika Pak Indun menjual sisa hasil panennya dengan harga 1 kg, buah rambutan 5.000 dan buah mangga 10.000 per kilogram. Maka berapa uang yang didapat Pak Indun dari hasil menjual panenan buahnya? Nah, gimana? Sudah bisa memahami soal cerita yang dimaksudkan? Baik, bagaimana cara menjawabnya? Yaitu perhatikan, kita cari dulu buah rambutannya dulu. Nah, 2 itu dapat dari 2 pohon. Nah, buah rambutan tadi terdapat 2 pohon. Jadi 2 kali 15. 15 itu adalah setiap pohon berbuah 15 kg. Jadi 2 dikali 15. Ya, itu dikalikan dulu, maka diberikan tanda kurung. Kemudian dikurangi 5. Nah, dikurangi 5 kenapa? Karena setiap buah disisihkan sebanyak 5 tadi ya, 5 kg. Jadi dikurangi 5. Dan dikalikan 5.000. Kenapa 5.000? Karena tadi setiap kilogramnya dijual sebanyak 5. Nah, jadi kalimat matematikanya menjadi dalam kurung 2 kali 15 tutup kurung dikurangi 5 dalam kurung kali 5.000. Iya, yang dikerjakan dahulu adalah yang di dalam kurung 2 kali 15. Hasilnya 30. Baru dikurangi 5. Kenapa dikerjakan dulu? Karena itu masih di dalam kurung yang kedua. 30 dikurangi 5 kali 5.000 yang dikerjakan di dalam kurung dulu. Itu jawabnya 25. Baru dikalikan dengan 5.000. 25 kali 5.000 hasilnya 125.000. Kemudian kita cari yang buah mangganya. Sama, buah mangganya tadi yaitu ada 3 pohon dikalikan 20. Ya, 20 itu didapat dari 20 kg tiap pohonnya tadi berbuahnya. 3 kali 20. Kemudian dikurangi 5. Nah, ya, karena setiap buah tadi dikurangi 5 kg untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian dikalikan 10.000, itu harga jual buah mangga setiap kilogramnya 10.000. Yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu, 3 kali 20, jawabnya 60, kemudian dikurangi 5 dikalikan 10.000. Yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu, 60 dikurangi 5 hasilnya 55. Barulah dikalikan dengan 10.000 tiap kilogramnya tadi, hasilnya adalah 550.000. Nah, anak-anak sudah paham? Iya, kalau begitu berapa uang yang didapat Pak Indun? Nah, yang didapat yaitu uang penjualan jumlah buah rambutan ditambah uang penjualan buah mangga, yaitu 125.000 ditambah 550.000. Jawabnya adalah 675.000. Jadi uang yang didapat Pak Indun seluruhnya adalah 675.000. Anak-anak sudah paham? Iya, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket maupun LKS. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan anak-anak menjadi pintar.
Bagaimana anak-anakku semuanya? Apa kalian sudah paham? Apabila anak-anak kurang paham, silahkan anak-anak bisa membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Anak-anak pun boleh mencari dari sumber-sumber yang lain, bisa dari internet maupun buku-buku referensi yang lain. Pak Indun berharap anak-anak semuanya nanti di rumah mendapatkan bimbingan dari orang tua maupun saudara, supaya belajar di rumah itu menjadi belajar yang terbimbing. Anak-anakku semuanya, silahkan tugas-tugas yang ada di buku paket maupun di buku LKS anak-anak kerjakan supaya memperdalam materi yang kita pelajari kali ini tadi. Demikian video pembelajaran yang Pak Indun buat untuk mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.